Shalom, bertemu lagi dengan saya dan ini adalah seri Renungan Rohani Kristen. Dan kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Cara Memiliki Hidup yang Kontras. Saudara, perjalanan dunia ini semakin terseok-seok, semakin semrawut dan penuh tantangan. Degradasi moral terjadi. Manusia semakin permisif dengan tawaran-tawaran dunia ini. Daya selektif semakin berkurang. Egoisme tumbuh subur dan melahirkan masyarakat yang semakin individualis, di mana masing-masing orang hanya akan memikirkan kepentingannya sendiri. Kepercayaan terhadap orang lain runtuh. Hukum dalam komunitas masyarakat diberlakukan terbalik. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah." Saudara, fenomena-fenomena seperti itu mewarnai kehidupan kita dari waktu ke waktu. Semakin bertambah umur dunia ini, semakin banyak varian-varian kebobrokan dihadirkan. Saat kita membuka mata, saat itu juga persoalan demi persoalan terpampang di hadapan kita. Kecenderungan yang terjadi adalah banyak orang akan lari dari kenyataan tatkala diperhadapkan dengan tekanan-tekanan hidup. Dan seringkali jalan pintaslah yang biasanya ditempuh dan arus dunia yang diikuti. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hal itu dilakukan juga oleh orang-orang yang secara lahiriah taat beribadah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima berkata, "Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya." Saudara, arus dunia bukanlah menuju pada sebuah penyelesaian masalah, tetapi bermuara pada kehancuran. Agar tidak terseret oleh derasnya arus dunia ini, hidup ini harus dijalani dengan strategi. Menjalani hidup dengan strategi yang berbeda dengan strategi dunia menjadikan kita mampu menghadapi badai dan tekanan-tekanan yang mendera hidup kita. Dunia ini harus dihadapi dengan suatu kehidupan yang kontras. Saudara, bagaimanakah cara kita agar memiliki kehidupan yang kontras dengan dunia ini? Pertama adalah berani mengambil pola Allah sebagai pola hidup kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Dan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 berkata, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus." Di sini Paulus menjadi pola karena dia telah menjadikan Allah pola hidupnya. Saudara, Allah lah yang paling tahu cara-cara penyelesaian segala persoalan di dunia ini, karena dialah penciptanya. Kalau kita ingin menang dalam menghadapi arus dunia dan tekanan-tekanan yang disuguhkannya, kita harus mencari sumber penyelesaian yang bukan berasal dari dunia ini. Allah adalah pencipta dan pengendali dunia dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Kalau kita ingin menetralkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia ini, kita harus mengambil pola Allah menjadi pola kita. Karena hanya dengan pola Allah, dunia ini bisa dijinakkan. Segala pikiran Allah yang dituangkan dalam firman-Nya harus kita ambil untuk menjadi pola hidup kita. Pikiran-pikiran Allah yang ada dalam firman-Nya harus menginspirasi segala angan-angan kita, dan juga pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Sehingga kita tidak mudah dipengaruhi atau dihanyutkan oleh arus dunia ini. Jadi, jadikan Allah menjadi pola hidup Anda. Maka Anda akan mampu menangkal semua tawaran dunia yang ingin menjerat Anda. Yang kedua adalah berani mengambil konsekuensi dalam hidup. Saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 berkata,
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, hidup yang kontras dengan yang lain berarti ada perbedaan yang nyata dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain atau melawan arus membawa konsekuensi tertentu. Ada suatu kekuatan yang akan menarik kita karena kita berlawanan arah. Mungkin kita diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak jujur. Kalau memang kita memiliki hidup yang kontras atau sebagai orang yang jujur, pasti akan ada tarikan yang mendorong kita untuk berbuat tidak jujur. Dan kalau kita tetap berada pada prinsip kita, yaitu untuk jujur, maka akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Saudara, kita sebagai umat pilihan Allah mengalami penderitaan di dunia ini karena dunia bukanlah tempat kita. Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan supaya kita bersenang-senang, tetapi untuk dibentuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam rangka menggenapi rencananya. Kalau kita ingin hidup dalam kehendak Tuhan, akan ada banyak hal yang mendesak kita untuk melepaskan prinsip hidup kita yang berpola pada Allah. Tetapi lingkungan yang jahat atau rusak sebenarnya tidak punya kuasa untuk mempengaruhi kita apabila kita mempunyai hidup yang kontras dengan dunia ini. Sebenarnya habitat yang rusak atau tidak kondusif tidak akan mempengaruhi kita, asal kita memiliki daya isolasi atau kemampuan untuk bertahan dengan prinsip kita di tengah-tengah lingkungan yang berseberangan. Jadi, kalau mau memiliki hidup yang kontras dengan dunia ini, beranilah mengambil konsekuensi. Yang ketiga adalah berani hidup dalam kebenaran firman Allah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 berkata, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini." Saudara, berpegang pada setiap perkataan Allah adalah syarat untuk memiliki hidup yang kontras dengan dunia ini. Apabila firman Allah yang kita jadikan tolak ukur untuk kehidupan kita, maka keadaan apapun yang akan kita hadapi, kita akan bisa melewatinya. Melalui firman Allah, kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi setiap kondisi yang ada di hadapan kita. Kita tidak akan mendasarkan setiap keputusan kita dengan pengalaman-pengalaman kita atau pendapat orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi firman Allah yang akan menjadi fondasinya. Apabila kita disiplin mengaplikasikan firman Allah dalam hidup kita, maka yang akan terpancar keluar adalah hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17 berkata, "Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Oleh karena itu, saudara, dunia memang sudah bobrok, tetapi jangan ikut bobrok. Mari ambil pola yang benar, yaitu Kristus, dan berani ambil konsekuensi untuk itu, serta jadikan firman Allah yang menuntun hidup Anda, maka Anda akan memiliki kehidupan yang kontras dengan dunia yang jahat ini. Bukti seorang Kristen yang hidup adalah bahwa dia memiliki jati diri yang berbeda dengan dunia ini. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, dan Shalom.